Ya, kembali bersama saya Coach Wira di program podcast Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Jangan bilang-bilang. Oke, kembali di sesi 2 ini saya bersama Dr. Chandra yang sudah menemani kita di video sebelumnya. Bagi kalian yang baru menyaksikan podcast kedua ini, silahkan saksikan video kami di sini. Oke ya, supaya agak nyambung nih apa yang kita bahas, sehingga kalian teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang lengkap, tidak sepotong-sepotong. Oke, kita akan lanjutkan setelah bumper ini. Baik, kita akan mulai pertanyaan-pertanyaan diskusi kita. Jadi ini lebih tepatnya kita berdiskusi ya Bu ya, supaya lebih asik dan penonton di rumah juga nggak bosen gitu loh. Kalau di rumah tuh lagi ngopi, lagi nyemil-nyemil, silahkan gitu kan, supaya bisa lebih nyaman. Tapi tetap apa yang kita share di sini bersama Dr. Chandra bisa memberikan manfaat. Jadi itu adalah tujuan yang ingin kita berikan. Apalagi sekarang ini di pandemi Bu ya. Kalau di masa pandemi ini banyak sekali saya lihat terjadi yang namanya transition. Transition dari dulunya dia pernah jadi seorang manajer di sebuah bisnis pariwisata. Sekarang tiba-tiba dia tidak ada pekerjaan dan harus shifting nih. Dia mau jual, ada yang sorry to say mungkin ya, tapi this is reality Bu ya. Ada yang harus jual sembako, jual telur, kemudian jual macam-macam lah kayak gitu. Tetapi pertanyaan kita adalah, apakah mereka sudah dibekali dengan kemampuan dari sebuah ilmu marketing itu sendiri gitu kan, sehingga seringkali keputusan mereka untuk meng-create opportunity ini tidak tepat. Karena udah jelas-jelas di depannya nasi jingo. Sekarang ikut lagi nasi jingo, semuanya ikut nasi jingo kayak gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sebuah tren yang terjadi di era pandemi. Nah, untungnya nih kita akan berdiskusi tentang marketing sehingga teman-teman kalian bisa meng-create sebuah opportunity yang lain ya, kesempatan-kesempatan lain, sehingga ini bisa dikonversikan menjadi sebuah peluang bisnis yang bisa menghasilkan profit di era pandemi seperti saat ini. Jadi menguasai ilmu digital marketing, digital business ya. Kemudian bagaimana menerapkan sebuah konsep entrepreneurial marketing. Nah, ini keren banget. Jadi Bu Dr. Chandra ini juga penulis buku dari entrepreneurial marketing gitu ya. Dan nanti suatu saat kita akan bedah di podcast ini apa isi dari buku itu sehingga bisa memberikan inspirasi di seluruh Indonesia, kalau perlu seluruh dunia nih. Gitu kan. Karena tujuan kita adalah untuk melengkapi apa yang sudah kita miliki saat ini gitu ya Bu ya. Nah, berarti kalau kita lihat nih Bu, ketika terjadi transisi mungkin bisa disebut dengan entrepreneur acquisition ya, terjadi sebuah perubahan yang cepat di mana orang-orang itu tidak siap sebenarnya, tetapi dia harus melakukan kayak gitu. Nah, menurut Bu Chandra nih dari perspektif marketing sendiri, apakah yang dilakukan oleh orang-orang saat ini, misalnya dia jual sembako atau bahan-bahan kebutuhan lainnya, minuman, herbal gitu, dari perspektif Ibu gimana nih di situasi sekarang ini? Kalau sebenarnya makanya saya bilang pandemi banyak mengajarkan kita ya Coach ya, segalanya, apalagi sekarang sudah terbukti bahwa yang paling langgeng itu adalah jiwa entrepreneur ya kan, dan di mana-mana jualan. Bahkan sampai kemarin saya bercerita dengan suami saya, ternyata konsep hidup ini harus jualan. Seperti itu konsepnya setelah kita analisis dengan banyak hal. Nah, sekarang kalau kita di pandemi begini, saya tidak akan berbicara marketing terlalu tinggi, enggak. Bagaimana kita bisa eksis dalam kehidupan kita, ya kan gitu ya. Jadi satu hal yang harus dilakukan, kita tidak bisa menambah skill tiba-tiba, jadi hanya bisa berjualan. Namun bagi saya kita konsep yang sangat simpel saja. Bagaimana kita berjualan, jualan barang dan itu diketahui dan laku, kan seperti itu. Jadi kita bukan konsep marketing utuh yang harus kita pelajari, tapi bagaimana kita berpikir secara logis. Produk kita ini, contoh telur, itu kalau Anda berjualan telur misalnya, seperti apa kita itu tahu telur. Bahkan kalian kan sudah bisa tahu
tulis aja yang gede-gede, telur murah dan besar gitu. Otomatis dengan tulisan besar-besar saya akan berhenti. Stop, ada telur besar dan murah gitu. Nah, kadang-kadang orang lupa di sana. Kenapa? Ternyata di dalam bisnis itu tidak hanya cukup action, tapi perlu juga yang namanya pembekalan ilmu secara logis ya. Bahkan sekarang bagi yang menonton yang sedang berjualan, coba Anda berjualan yang mendompleng dengan toko-toko yang sudah top. Contoh Indomaret, ya kan, terus Alfamart, mungkin ada saya menyebutkan merek atau toko-toko modern lainnya. Bahkan coba jualan di dekat-dekat McD, KFC mungkin seperti itu. Itu udah membuat orang orang akan mampir karena dia sudah punya brand. Iya, pasti lewat ke sana juga. Artinya kalian apakah perlu kuliah seperti itu? Sebentar dulu. Artinya kalian bukan secara formal kita kuliah, tapi kita bisa sharing seperti ini dengan Scott Fury mengadakan program seperti ini, ataupun juga kita bisa melihat suatu situasi ataupun sudah melihat suatu bisnis yang sudah terjadi sebelumnya. Dan satu hal kenapa bisnis itu penting sekali, yang Coach bilang, ilmu marketing ini adalah ilmu marketing secara langsung ya. Ya, bagaimana kita melihat langsung analisis pasar, saya harus action karena ilmu marketing itu action kebanyakan, tidak dipikirkan, hanya harus dilakukan, dan kita harus benar-benar mengerti strategi. Nah, karena marketing identik dengan strategi. Walaupun Anda tidak tamat kuliah misalnya, tapi Anda mengerti strategi dan Anda sering mendengar tentang bagaimana jualan secara cepat, bisa Anda lakukan saat ini. Oke, iya. Jadi perspektif yang sangat simpel kalau saya lihat dari Bu Chandra ya. Jadi teman-teman harus mampu melakukan analisa pasar. Kembali lagi ya, kita lihat pasarnya ini mau jualannya di mana gitu misalnya. Kalau sudah di sebelahnya sudah banyak sekali yang jualan yang sama produknya, boleh berjualan di sana. Tapi harus ada diferensiasi yang harus ditunjukkan. Apa value nih, kelebihannya apa, keunggulannya apa. Kalau misalnya dagang telur di sebelah itu judes-judes sih misalnya gitu kan, nggak ada senyumnya kayak gitu. Kita datang dia masih duduk di mobilnya itu. Anda harus mulai lebih familiar, lebih akrab, lebih menjalin engagement ya sama customer. Lalu mungkin ide-ide tadi udah dikasih tulisan gede gitu, telur kayak gitu misalnya. Gitu kan. Nah, kalau saya kepikiran Bu gini misalnya, bisa bekerja sama nih gitu misalnya. Ide saya Bu ya, bisa bekerja sama ngomong-ngomong telur, kita cari teman atau orang yang bisa melukis misalnya. Ya, bisa melukis, lalu telurnya dilukis tuh. Biar lucu. Biar lucu telurnya dilukis sehingga dia menambahkan sebuah value. Ada value yang baru. Nah, lalu kita targeting nih. Kita mau jual telurnya ke orang dewasa, remaja, gitu, anak-anak atau gimana. Nah, kalau dia remaja ya jadi lukisannya tentang cinta-cinta gitu misalnya. Kalau anak-anak ya Mickey Mouse, Donald Bebek gitu dilukis di telurnya. Nah, baru ditulis tuh telur apa? Aneka, anime. Iya, telur anime atau telur Donald Bebek. Nah, ada di sini kayak gitu. Jadi kan orang penasaran. Di situ ada telur Donald Bebek loh, kayak gitu. Dia akan datang. Nah, ketika dia datang di stand kalian, apakah di mobil yang kalian sudah siapkan itu, tinggal kasih gambaran bahwa telur itu identik harus lengkap pasangannya dengan mie. Nah, jadi harus ada mie. Mungkin aja Anda jualan telur tetapi majangnya mie gitu. Karena orang kalau mikirin mie, ada telur lebih enak. Berarti jual 2 produk bisa laku tuh. Nah, ini adalah sebuah diferensiasi yang kalian harus berdiskusi sama ahli-ahlinya yang memang sudah punya pengalaman dan sudah menerapkan. Maka pasti sekarang di mana jual telurnya kan gitu Bu ya. Cari tempat yang benar. Kalau memang tempatnya itu tidak potensial untuk dijual telur-telur Donald Bebek anime itu ya jangan di sana. Cari tempatnya. Nah, sekarang kan saya pernah lihat tuh Bu, nonton di Facebook orang buang-buang telur gitu kan. Ya, betul. Telurnya dibuang-buang karena nggak laku kayak gitu. Jadi menurut saya karena mereka nggak tahu bagaimana cara menjual kayak gitu kan. Produk yang sama dengan nilai yang berbeda itu tergantung siapa yang menjualnya kayak gitu kan. Ya, terima kasih Bu, keren banget. Jadi buat Anda yang jual telur, nah, ini satu ide ya dari diskusi kita sama Bu Chandra. Semoga kalian besok jual telurnya udah berubah nih, berinovasi. Ya, kalau anak kecil kan kalau saya bayangin Bu ya, telurnya gambar Donald Bebek, jangan-jangan sampai di rumah tuh
kasihan dipecah. Iya kan? Dan ini bisa dijual lebih mahal dari harga telur biasanya. Iya, karena kalau saya lihat di sepanjang Gianyar tuh ada satu mobil jualan lukisan, dia namanya dia nggak ngelukis. Iya. Terus sebelahnya jualan telur, bener. Itu kolaborasi, itu ide yang bagus ya. Harus jadi ini. daripada dia diem mendingan megang lukisan ya. Gitu ya. Jadi ada interaksinya. Jadi mobilnya dipepetin kayak gitu Bu ya. Betul. Yang melukis demo lukis telur gitu kan. Jadi menjadi sesuatu hal yang baru kayak gitu. Lukisannya bisa dilihat. Saling mutualisme. Karena yang beli telur kan hanya Bapak ngelukis ya. Oh ini lukisan saya kayak gitu bisa dibeli kayak gitu. Oke. Jadi ide banyak sekali, makanya Anda harus sering-sering tersenyum, tertawa dan bahagia. Baru dapat ide. Jadi kalau orang yang merengut mukanya itu sudah nggak enak, rezeki aja takut gitu. Jangankan rezeki, temen aja nggak mau nyapa. Ini kamu lagi masalah ya gitu. Kalau Ibu Chandra udah happy selalu gitu ya. Kalau beliau ngajar di kelas itu, wah luar biasa, itu kelasnya jadi rame dan selalu semua mahasiswanya itu pasti sumringah gitu. Biasanya kan kalau di kelas-kelas lainnya itu mahasiswa tuh sering banyak alasan gitu loh, misalnya kalau kelas online. Nah ini kalau kelasnya Bu Chandra, saya yakin ini mahasiswanya nunggu dosennya nih gitu. Jadi seolah-olah kayak artis dan selebritis yang mau nongol nih gitu. Dan baru kesan pertama, halo gitu misalnya. Wah ini udah seru banget nih kelasnya. Jadi kalian satu saat harus belajar langsung di kelas online-nya bersama Bu Chandra. Dan kita mungkin Ibu ya ke depan kita bisa buat seminarnya buat teman-teman semua yang memang lebih banyak memberikan edukasi tentang marketing. Ayo belajar marketing. Artinya gini Coach, artinya Coach baru saya semenjak Coach makanya kadang-kadang duduk aja udah berpikir ya. Ternyata banyak juga kelas online ini kan tantangannya mahasiswa tidak on cam. Nah, ya kan? Ya, sekarang benar, edukasinya Coach bukan hanya dengan mahasiswa harusnya. Edukasi juga kepada para instruktur. Kita bisa buat itu. Bagaimana sih membuat menarik? Karena udah pernah saya baca Coach itu menarik. Kalau Coach kan buatnya menarik pada saat buat PowerPoint. Saya enggak. Ilmu marketing ini bisa kita terapkan sebagai kita profesi sebagai seorang dosen, ya kan? Jadi itu yang kadang-kadang banyak yang belum dosen tahu ya. Online itu menyebalkan, membosankan katanya. Tapi kalau udah kenal marketing, kan? Jadi ya itu yang harusnya kita tonjolkan kepada instruktur yang bisa kita juga kita berikan latihan. Jadi instruktur pun perlu belajar marketing walaupun dia ngajar di statistik, ngajar di perhotelan, tapi kalau nggak mengerti tentang bagaimana kita menjual diri, how to selling yourself di hadapan mahasiswa ya pasti membosankan gitu. Karena kalau saya melihat begini, Bu Dokter ya, fenomena yang terjadi sekarang bahwa kita di Indonesia ini bahkan di dunia dipaksa untuk belajar online. Kalau saya dengar ini bahwa harusnya online ini terjadi di tahun 2025 Bu, baru terjadi dari para digital ahli-ahli teknologi itu ya. Nah karena ada pandemi justru kita dipaksa, akhirnya sekarang sudah harus belajar online. Nah yang menarik di Indonesia adalah gurunya udah tua, gitu ya Bu ya. Gurunya udah tua, malas atau dia bilang gaptek, malas belajar. Muridnya anak SD. Nggak tahu apa-apa juga. Jadi ini sebuah gap yang sangat tinggi sekali kayak gitu loh. Itulah sebabnya Bu, kemarin di pandemi itu tahun lalu kita buat program yang namanya Remote Teaching Indonesia. Jadi kita Remote Teaching Indonesia. Jadi kita mengajarkan para guru di seluruh Indonesia untuk bagaimana mereka mengajar secara online yang menarik, menyenangkan, lalu ide-ide apa saja, jangan sampai karena begini, banyak guru ngajar atau dosen mengajar itu dia hanya menggunakan gaya di kelas. Dia lupa bahwa sekarang online. Sudah online. Dan teriakannya atau suara kerasnya di offline itu tidak bakalan digubris di online. Ya itu bedanya, itu yang nggak disadari. Makanya saya setuju tadi. Ini ilmu marketing ini harus dipelajari supaya diterapkan kepada para pengajar, instruktur. Karena dia ngerti nih, kapan harus intonasi yang bagus, kapan dia harus pelan, kan begitu. Ya pola orang jualan lah. Jadi Bapak Ibu guru, para dosen yang dimanapun Anda berada, ini bisa menjadi satu tambahan gitu ya informasi ya Bu ya. Karena bukan ilmu mengajar ya, ilmu marketing. Ilmu marketingnya gitu. Bagaimana membuat siswa Anda menunggu di rumah dengan senang hati kan, gitu kan? Ini sebuah ide gitu. Daripada orang, aduh besok ini guru ini lagi ngajar ya males gitu. Berarti kita bisa membuat sebuah ide
bagaimana cara mengajar sehingga siswa-siswi Anda, mahasiswa Anda menunggu seperti orang antre beli kopi. Kayak gitu kan. Itu menjadi satu hal yang menarik ketika Anda itu menjadi seorang star. Nah, ketika menjadi seorang star memang benar-benar yang diajarkan itu adalah tentang lebih kepada ilmu yang practically ya, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara teori akademiknya. Nah, ini kan adalah hal yang sangat bagus, ada dua keseimbangan gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan itu secara teori ada, secara praktek apalagi kayak gitu ya. Nah, kembali lagi yuk lur yang jual telur sama lukisan segera berkolaborasi ya. Nah, gitu. Jadi saatnya sekarang membangun networking. Ya, bangunlah relationship management ini kepada pelaku bisnis, kepada orang yang bukan pebisnis juga. Pada intinya adalah membuat bagaimana bisnis Anda itu dikenali banyak orang. Barulah terjadi konversi dari produk menjadi profit. Oke. Kemudian tips belajar menguasai marketing ala Bu Chandra itu gimana, Bu? Tips belajar marketing ala Bu Chandra yang simple. Yang pertama tadi kan sudah jelas marketing itu secara simpel belajar tentang apa yang diinginkan oleh konsumen dan itu kita penuhi kan seperti itu. Yang jelas tips belajar yang pertama kita harus mengerti tentang konsumen itu siapa sih? Konsumen. Ya, itu yang pertama dulu. Terus saya selalu berpikir tiap hari itu saya berpikirnya apa harus saya lakukan lagi? Apa harus saya lakukan lagi? Jadi kita harus sering-sering orang marketing itu sering-sering bertanya. Marketing kan sebenarnya problem solving dan happiness. Hanya dua konsepnya marketing. Problem solving dan happiness. Jadi membawa kamu harus hadir untuk memecahkan masalah dan juga membawa kebahagiaan. Memecahkan masalah tapi nggak bawa kebahagiaan juga bukan marketing. Kamu juga bahagia tapi nggak memecahkan masalah juga belum maksimal. Jadi harus dua-duanya memenuhi. Jadi tips untuk belajar marketing yang pertama kita harus benar-benar sering bertanya ya, sering bertanya apa yang dibutuhkan, apa yang terjadi, apa yang diinginkan saat ini. Terus yang kedua action. Jadi contoh seperti saya action kan. Contoh pada saat kita membuat suatu produk, saya kan punya cake kembar itu ada 12 jenis kue. Sekarang mau setiap galungan tuh mau nambah satu varian lagi. Jadi saya coba aja, ini varian ini kayak gimana seperti itu. Jadi harus action. Kalau nggak gitu marketingnya nggak jalan. Jadi bagaimana saya tahu marketing saya bagus kalau kita tidak melakukannya secara langsung. Jadi itu yang ketiga ya tetap belajar dan belajar. Harus terus belajar. Contoh, kok kemarin saya rasanya kurang menarik loh ngomong dengan orang saat saya memberikan motivasi mungkin ataupun saya memberikan kuliah. Kenapa ya? Terus makanya saya bilang harus belajar lagi. Ternyata saya kemarin kurang begini, kurang begitu. Jadi orang marketing tuh harus terus belajar. Ya kan? Dan yang paling susah di dalam marketing yaitu closingnya. Ya kan, itu yang paling terakhir. Udah ngomong berbuih-buih nih nggak jadi closingnya. Nah itu saya kebetulan merekomen bukunya Joe Girard ya, How to Close the Sale ya. Jadi bagaimana sih closing, kalau selain baca buku itu kadang-kadang juga susah, mendingan belajar juga dari orang. Bahkan saya coaching orang untuk lihat closing saya sendiri. Jadi banyak orang bisa menjelaskan, banyak orang buat bisa medsos, tapi closingnya nggak jadi ya. Nih makanya saya bilang trik-trik closing gitu itu harus benar-benar kita harus ada lagi nih acara selanjutnya. Tidak semua akan diungkap di sini. Karena tidak ada suatu marketing tanpa closing. Itu yang paling penting. Harus itu. Jadi kalau, ini tukang simpulin lagi nih. Jadi kalau disimpulkan, apa yang sudah Bu Chandra lakukan, beliau selain sebagai seorang dosen, juga praktisi bisnis, banyak usaha dan yang sudah dilakukan ya, berdasarkan dengan apa yang diminati, apa yang disukai, tadi sudah dijelaskan. Nah di sini kalau saya melihat bahwa marketing itu kalau kalian mau belajar marketing yang paling gampang, tadi sudah dikasih tahu ya, pahami konsumen. Kemudian harus bisa bersifat problem solving. Bisa memberikan apakah produk yang kalian jual itu bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah di pelanggan Anda. Kalau itu tidak memberikan solusi bagi problem-problem yang dimiliki sama sama customer Anda, berarti ini tidak akan resiko faktor penjualannya masih sangat kecil sekali karena dia tidak memberikan benefit gitu kan. Nah, karena nih contoh nih Bu, kalau saya sering jumpai ada banyak sales yang cara jualannya begini. Coach saya dari perusahaan X gitu kan.
Perusahaan kami udah berdiri 20 tahun. Kantor cabang kami ada di mana-mana. Kami punya produk bagus. Ininya kami berkualitas. Itu dari sisi Anda sebagai penjual. Tetapi masalah saya tidak terpecahkan dengan adanya kantor cabang Anda di seluruh Indonesia gitu loh. Karena saya punya masalah ini loh. Jadi bagaimana mengubah masalah menjadi sebuah berkah. Nah, itu juga termasuk ilmu yang akan dipelajari di marketing. Ketika terjadi kebuntuan masalah-masalah itu, jadi orang marketing harus bisa membuat sebuah solution. Nah, solution itu adalah memberikan benefit, manfaatnya sehingga orang akan beli. Nah, inilah teman-teman, kalau saya pikir tadi yang Bu Sandra sampaikan itu, kalian harus kreatif. Ya, harus kreatif. Tadi katanya udah ada 12 ya produk. 12 produk cakes-nya. Sekarang ditambah lagi. Ada target tiap hari raya harus ada target. Itu kan karena kreativitasnya ingin menampilkan sebuah produk yang lebih berinovasi. Makanya inovasi itu lahir dari sebuah kreativitas. Nah, kreativitas itu lahir karena Anda punya skill dan pengalaman. Ditambah sedikit diversity kalau Anda ingin tampil berbeda. Betul. Jadi diferensiasinya di situ. Ada diversity, diferensiasi, lalu ditambah skill Anda, pengalaman Anda, muncullah kreativitas. Kreativitas ini melahirkan inovasi. Nah, kalau tidak ada kreativitasnya, pasti Anda tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan. Nah, ini kan pernah nggak Bu Chandra dengar gini? Ada orang ngomong gini, saya kok nggak bisa, tim saya kalau di instansi ya di perusahaan, tim saya ini kurang inovasi Pak. Misalkan begitu. Biasanya saya melihat banyak sekali pertanyaan ini muncul, gimana caranya tim saya supaya lebih inovasi. Nah, ini kalau kita tarik benangnya, jawabannya sederhana Bu, gitu kan? Apakah kalau mau inovasi berarti tim Anda harus kreatif. Nah, sekarang kalau kreatif tim Anda harus punya skill, harus punya pengalaman, harus punya jiwa yang berbeda, diferensiasi, diversity kayak gitu. Ujungnya pernah dilatih nggak? Nah, kan kembali. Nah, kalau nggak pernah dilatih tim Anda, gimana mau sekali datang harus sulap kayak pil ajaib itu nggak bisa. Nah, jadi sekali lagi marketing adalah about creativity, innovation dan solution maker. Nah, jadi kalian ingat-ingat itu ya prinsipnya. Dari Bu Chandra tadi. Satu lagi happiness. Happiness lagi ya. Problem solving dan happiness. Nih, makanya wajah-wajah kita happiness. Ya, orang marketing harus memberikan kebahagiaan ya. Menularkan kebahagiaan dari diri sendiri pada orang lain. Jadi bukan sekedar produk yang dihasilkan problem solving tiba-tiba nanti komplain ya seperti itu. Jadi happiness itu penting ya coach. Karena dalam happiness itu bisa menciptakan yang namanya trust gitulah. Orang percaya bahwa produk Anda itu bagus. Itu makanya syaratnya believe in your product. Yakin dan percaya bahwa produk Anda itu bagus, memang oke, kece, badai gitu. Nah, kalau sudah yakin itu kan kita trust, pasti kita kalau menyampaikannya juga happy Bu. Happy kan, bahagia. Karena kita udah yakin nih, bagus banget nih. Kalau ibu jual kue misalnya kan, ini pasti enak nih gitu kan. Nah, berarti kebahagiaan ini akan menular dalam hitungan detik. Dia akan menular. Melihat kita energik, smile, happy gitu kan Bu ya. Dan itu akan menjadi triggernya orang. Kalau mau beli cake harus ke Bu Chandra misalnya gitu. Itu tanpa sadar akan membuat sebuah brand ya kan. Kalau beli di sana aduh sebek nih kayaknya ngati loh. Geser kan gitu kan. Nah, jadi happiness itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa membuat trust kepada orang lain. Jadi trust yang ditujukan kepada orang lain itu pertama-tama trust dari diri kita, dari produk kita, barulah trust itu kita bisa berikan kepada orang lain, itu pelanggan kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira menurut Ibu nih bahaya anak di Bali kalau tidak belajar ilmu marketing ya, apalagi sekarang pariwisata mati nih. Dalam waktu 5 tahun nih apa yang kira-kira terjadi Bu? Kalau kita itu masih aja kayaknya aduh aku pengen pariwisata aku pariwisata gitu kan, mindset ini gimana menurut Ibu? Ya, kalau kita berpikir ada nggak bahayanya kalau nggak belajar marketing? Kalau belajar atau tidak sebenarnya nggak ada bahaya. Cuman satu, karir Anda akan stuck di sana. Jadi ya stuck itu. Artinya kehidupan itu kan harus maju. Ya kan, mundur tuh mati. Orang marketing itu maju atau mundur mati. Nah, kalau Anda tidak menguasai ilmu marketing, bagaimana Anda menjual diri yang penuh, yang harusnya bernilai jadi tidak bernilai. Harusnya yang terlihat menjadi tidak terlihat. Jadi bahayanya kalau Anda nggak menguasai marketing, jadi produk yang bagus pun tidak ada orang yang tahu. Hubadinus gitu loh. Jadi ini. Nah, kalau Anda menguasai marketing, produk yang kurang bagus pun kalau Anda bisa kemas ya, terus Anda bisa menguasai teknologi dengan marketing digital, orang banyak akan tahu. Ya kan?
sekarang kita lihat TikTok. Apakah orang TikTok itu tadinya kita tahu kan tidak. Cuman dia mampu menggunakan media yang tepat untuk saat ini. Betul. Ya kan? Bahkan sekarang banyak orang diundang gara-gara TikTok. Nah, syukur saya Coach Wira sama saya nggak pakai main TikTok ya. Kalau main TikTok ini sebenarnya request sudah banyak sebenarnya. Bu Chandra TikTokan dong sama kembaran gitu. Nah artinya Anda harus benar-benar, itu adalah ilmu marketing. Ilmu marketing adalah adaptif. Upgrade, update, nah kan gitu. Jadi kalau marketing sekarang TikTok misalnya, oke, pembuatan kue di TikTok, terus jualan Anda main di TikTok gitu loh. Coach Wira juga harusnya kenali diri dulu dengan cara apa, ciri-ciri pria yang potensial apa, nah harusnya di TikTokin gitu loh, ya kan. Teknik interview apa, semua sekarang dengan TikTok. Artinya itu udah ilmu marketing. Jadi kalau Anda nggak mau ngasih ilmu marketing, karena marketing itu sangat-sangat fleksibel dan sangat kompleks banget. Anda kalau nggak menguasai itu akan stuck sendiri, jalan di tempat. Hidup tapi cuma jalan di tempat. Nah sehingga karena marketing itu sangat luas, ada bagaimana caranya kita promosi, terus bagaimana kita relationship, bagaimana inovasi, bagaimana risk taking, banyak banget yang harus kita pelajari. Dan kalau itu diterapkan dalam kehidupan, percaya, saya yakin kehidupan Anda akan lebih daripada yang lain. Setuju, gitu. Ya. Karena kita udah pelajari segala sesuatunya dari marketing ya Bu ya. Betul. Dari sisi value, berarti value diri kita, value kita di keluarga, value kita di masyarakat gimana. Nah ini ilmu marketing nih, gitu kan. Marketing. Kemudian ternyata ada ilmu branding juga nih. Brandingnya gimana? Oh saya nih profesi apa? Nah suami saya apa? Istri saya apa? Anak saya apa? Jadi kita ke branding dalam sebuah image yang bagus. Oh ini keluarga cemara, kan gitu bisa. Jadi brandingnya ada di sana, gitu kan. Kemudian juga positioningnya bisa. Gimana kita bisa melihat positioning di keluarga? Orang akan memperhitungkan kita bahwa ini keluarga berpendidikan, misalnya keluarga yang cerdas, keluarga yang baik, harmoni dan seterusnya. Positioning kita sangat jelas di masyarakat. Sehingga bahayanya bagi kalian yang nggak belajar ilmu marketing, tadi udah dibilang sih tidak ada bahayanya Bu ya, cuman kamu bisa stuck nih. Stuck di karir, stuck di bisnis, bisa juga stuck di relationship. Kenapa bisa stuck di relationship? Ya karena kamu nggak happy. Kamu bukan jadi solution maker buat teman-teman kamu. Kamu malah jadi problem maker gitu kan. Asal datang ke teman kamu jadi bingung gitu kan. Ini biang keroknya datang gitu. Jadi pesan saya buat kalian siapapun, di era pandemi saat ini, pariwisata ini boleh mati, ekonomi boleh lesu, tapi jangan bunuh masa depan kamu dengan pandemi dan pariwisata mati ini. Justru sekarang dengan belajar marketing, ilmu digital bisnis, kita harus shifting nih. Gimana caranya supaya kalian dengan ilmu marketing ini bisa menjual sesuatu yang beda dari sebelumnya. Karena sebagai penutup dari podcast ini saya ingin menyampaikan Bu. Jadi strength kamu, kalau kita bicara SWOT analisis, strength kamu di era sebelum pandemi dan di saat pandemi, strength kamu harus diadaptasikan. Nggak bisa lagi pakai strength di sebelum pandemi. Itu pasti nggak kepake. Jadi sekarang buatlah strength di era pandemi ini. Apa strength yang harus kalian buat? So, itulah pentingnya belajar marketing. Nah, kalau kamu nggak belajar marketing, ya pasti nunggu pariwisata bangkit. Yang sudah nyata-nyata kita mati sekarang di Bali ini. Kalau anak muda di Bali, kalian bangkit, kalian cerdas berpikirnya, punya ilmu entrepreneur, saya yakin justru kalianlah yang akan membuat Bali ini bangkit, bukan dari sisi pariwisata. Tapi kalau nanti Bu ya, kalau pariwisata pun bangkit, justru kalian yang punya ilmu marketing ini anak-anak yang paling jago promosiin Bali. Iya kan? Karena dia pintar promosi, marketing, digitalnya. Itulah makanya yuk saya undang kalian semua, pelajarilah ilmu-ilmu yang sedang dibutuhkan saat ini. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kami dan kita akan kembali lagi di podcast video berikutnya. Jika ada kesan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan tentang ilmu marketing, silakan tulis di komen. Nanti saya bersama Dr. Chandra akan menjawab di podcast berikutnya, atau kita akan buat seminar live khusus menjawab pertanyaan Anda. Itu akan lebih keren Ibu ya. Kita akan jawab pertanyaan sehingga kita di Bali khususnya dan Indonesia semakin mengerti tentang ilmu marketing yang seksi banget kalau dibahas ini. Ya, enggak ada habisnya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Coach Wira dan Chandra. Iya, mengucapkan undur diri, terima kasih. Salam mantra hati, manajemen transformasi harapan dan tindakan. Jangan bilang-bilang.